Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar untuk kita semua. Kali ini di channel Ayah Kirno kita akan mendengarkan materi tentang kodo dan kodar, mata pelajaran pendidikan agama Islam dari Bapak Taufik Hidayat selaku guru mata pelajaran agama Islam di SMP Negeri 1 Juntinyuat. Dan sebelumnya seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan isi kolom komentar dengan kehadiran kalian berupa nama dan kelasnya masing-masing. Oke, selamat menyimak bersama. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan pagi kali ini kita bisa berkumpul, kita bisa mendengarkan uswa-uswa yang baik. Para hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Judi yang sekarang ini dalam kondisi pandemi, yang sekarang ini berada di rumah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sedikit materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam hal ini Bapak akan memaparkan sedikit tentang qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah itu adalah bagian dari rukun iman yang wajib, yang harus kita imani dan kita yakini. Tapi terlebih dahulu kita coba mengupas sedikit, memahami apa sih arti qada dan qadar Allah. Qada itu adalah ketentuan, dalam artian manusia sebelum diciptakan oleh Allah itu ada di zaman ajali. Manusia diciptakan, sebelum diciptakan oleh Allah, Allah sudah menentukan pada zaman ajali. Itu namanya qada, ketentuan. Setelah itu ada qadar. Qadar itu adalah praktek atau perwujudan dari ketentuan Allah. Sebagaimana kita ketahui, manusia diciptakan oleh Allah itu dari min salsalin min hama'in masnun, dari tanah liat. Setelah itu secara ilmu IPA, ilmu biologi, manusia itu tercipta dari nutfah atau sperma manusia. Ketika sperma itu dibuahi oleh pasangan yang sah, suami dan istri, maka malaikat akan menjumpainya, mendatanginya selama 41 hari. Ketika nutfah itu berubah menjadi darah, malaikat melihat. Ketika nutfah itu sudah berkumpul menjadi wujud daging, maka malaikat itu menanyakan kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana ketentuannya? Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Matinya bagaimana? Rizkinya bagaimana? Jodohnya bagaimana?" Itulah adalah ketentuan Allah yang dimaksud dengan qada atau ketentuan Allah. Nah, perwujudan dari qada bisa langsung menjadi qadar, yaitu perwujudan yang pernah Allah reng-reng, yang pernah Allah tentukan pada zaman ajali. Anak-anakku sekalian, para hadirin rahimakumullah, qada dan qadar atau bisa dikatakan sebagai takdir Allah itu ada dua. Ada takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Yang kedua adalah takdir mubrom.
menggantung. Menggantung dalam artian apa? Itu sudah ketentuan Allah. Contoh, takdirmu Allah ini adalah satu, kematian. Mati ini sudah ketentuan. Kapan dan di mana kita mati, Allah lah yang tahu. Tetapi mati itu adalah sifatnya misterius, tetapi wajib dan pasti akan kita hadapi. Sebagai firman Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa segala sesuatu yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut atau kematian. Ini adalah takdir Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu sudah ketentuan. Contoh satu. Kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom ini takdir yang bisa dirubah anak-anakku sekalian. Satu contoh. Ada seorang periwayat hadis yang sangat masyhur. Sahabat-sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang perawi hadis, sosok sahabat Nabi yang dekat kepada Nabi, tetapi dia itu sempat putus asa anak-anak sekalian. Kenapa putus asanya? Ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, ketika Nabi mengeluarkan hadis, Ibnu Hajar ini tidak bisa memahami hadis. Sangat sulit, sehingga daya tangkap dan daya serap untuk mengetahui hadis yang sahih, hadis yang dhaif itu lemah. Daya ingatnya Ibnu Hajar itu lemah. Sehingga Ibnu Hajar menyendiri, ujlah, menyendiri di dalam suatu gua, dalam sebuah gua. Ibnu Hajar itu merenung. Setelah itu dia itu melihat setetes air yang jatuh di atas batu. Batu itu lama-kelamaan ditetes dengan air itu. Batu segitu kerasnya, batu itu karena selalu ditetesi air sedikit demi sedikit, batu itu berlubang. Nah, setelah beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani melihat batu begitu kerasnya saja ditetes dengan air yang bersifat cair itu, lama-kelamaan lubangnya lama-kelamaan bolong. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani itu langsung menghadap ke Nabi dan langsung belajar dan cepat. Sehingga beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani tergolong salah satu perawi hadis yang menerima banyak hadis, yang menerima banyak sekali ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan sebagai Ibnu Hajar? Ibnu itu adalah anak, Hajar itu adalah batu, sehingga dijuluki Ibnu anaknya batu. Kenapa? Beliau ibarat melihat begitu kerasnya batu, tetapi ditetesi begitu setiap waktu, setiap hari ditetes air sehingga batu itu berlubang. Sehingga julukan Ibnu Hajar itu namanya nama lakob atau nama julukan Ibnu Hajar. Nama asli dari Ibnu Hajar itu sendiri adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Kinani Al-Asqalani. Itu sejarah singkat tentang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini adalah sebagai bentuk, sebagai contoh bahwa sifat atau qadar yang bersifat mubrom, takdir yang bersifat mubrom itu bisa dirubah anak-anakku sekalian. Kalian belajar, jangan putus asa bahwa untuk menggapai cita-cita dan prestasi itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan ikhtiar. Nah, bentuk takdir mubrom inilah yang disebut takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Itu anakku sekalian sebagai motivasi bahwa takdir itu tidak selamanya itu tidak bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah, itu satu.
cita-cita kita, kepintaran kita. Tidak mungkin kita pintar tanpa adanya ikhtiar. Itu saja dari Bapak. Mari kita selalu senantiasa menjaga diri kita dan berikhtiar sejauh mungkin supaya bisa menggapai cita-cita kita ke arah yang lebih baik. Cukup sekian dari Bapak. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk tugas kali ini, soal tugas kali ini kalian rangkum halaman 162. Itu ada hadis yang menjelaskan tentang sejarah atau awal muasal manusia diciptakan melalui nutfah. Tolong kalian tulis kembali dan jelaskan hadis tersebut, halaman 162. Sekian, terima kasih. Anak-anakku sekalian, tadi Bapak sudah memaparkan sedikit tentang materi qada dan qadar, dan Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian. Selamat mengerjakan di rumah, kerjakan di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu saja dari Bapak. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.